Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan kita mau merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-23. Matius 23, kita akan merenungkan firman Tuhan, sebagian daripada kebenaran ini secara harus melihat bagaimana ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi dikecam oleh Yesus, ya. Ayat pertama berbunyi demikian, Matius pasal 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan setiap orang, setiap pribadi, supaya tidak hanya pintar bicara tentang kebenaran, supaya tidak hanya pintar mengajarkan tentang kebenaran, tetapi harus pintar juga melakukannya. Nah, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat artinya ahli kitab suci, mengetahui firman, mengetahui kebenaran, mempelajari, menyelidikinya, ya, menguasainya, ahli kitab, ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, yang dimana penampilan mereka begitu alim, ya, tetapi ironisnya hanya sebatas penampilan, ya, pakai jubah yang panjang, jadi orang melihat, wah, dia seorang orang saleh, kira-kira begitu. Tapi saleh penampilan saja, ya, jubah agama, ya, tetapi kelakuan mereka, ya, tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Ya, mengajari orang, oke, misalnya, kita harus mengasihi sesama kita harus siap berkorban, saudara harus siap berkorban, saudara harus tunjukkan kasih saudara kepada yang lain. Nah, mengajarkan bisa, tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Jadi hanya mau memberikan beban kepada orang lain. Nah, tetapi apa yang diajarkan benar. Nah, itu Yesus katakan, kalau kita diperhadapkan pada saat ini ada rohaniawan, ya, orang-orang yang berada di dalam lingkungan agama, hidup, ya, mempelajari firman. Nah, ketika mereka menyampaikan kebenaran firman, ya, kita harus terima. Tapi dikatakan jangan lihat perbuatannya. Jadi ada hamba-hamba Allah, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pelayan Tuhan, pintar khotbah, pintar menasehati, tetapi tidak pintar melakukannya atau tidak mau melakukannya. Ini jadi persoalan. Nah, bagaimana dong respon jemaat? Ada jemaat berkata begini, ya, nggak usah ke gereja, nggak usah dengar khotbahnya Pak Pendeta itu. Pak Pendeta memang pintar khotbah, tapi
kelakuannya aduh mengerikan. Nah, bisa saja kita bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Khotbahnya bagus tapi sikap hidupnya kacau. Nah, terus bagaimana dong? Padahal yang disampaikan kan firman. Nah, maka Tuhan bilang apa? Turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Selagi itu yang diajarkan itu adalah firman Allah, kita harus terima. Selagi yang kita dinasehati berdasarkan firman, kita terima. Ya, sewaktu kita dikhotbahi dan khotbah itu berdasarkan firman Allah, kebenaran, terima. Jadi jangan lihat orangnya yang berkhotbah itu. Nah, tetapi sulit ya. Ya memang ini sulit ketika kita tahu orangnya begitu, kemudian wah khotbahnya hebat, lah kita berkata, sudah nggak usah dengar, ngomong doang. Bicaranya pintar tapi tidak pintar melakukan untuk apa. Nah, akhirnya kita tidak mau mendengar apa yang dia sampaikan, padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Jadi kita dengar apa yang dikatakan dan kita terima karena itu kebenaran, maka kita yang diberkati. Nah, dia yang menyampaikan yang tidak melakukan, dia tidak diberkati, itu urusan dia, salahnya sendiri. Jadi kerugian besar bagi dia. Nah, tetapi kita diberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting bagi kita. Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, dikatakan, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, setiap kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, ya kita harus hidup sesuai dengan firman. Nah, memang yang kita perkataan kita harus sesuai dengan firman. Ya, kita berkata tentang kasih, bagus. Tapi kita buktikan juga bahwa kita ya menjadi pelaku kasih itu sendiri. Kita berbicara bahwa kita harus menghormati orang tua, kita praktekkan juga. Kita berkata bahwa kita harus menolong orang lain atau tidak boleh menjadi saksi dusta. Kita bisa nasihatin orang, kamu jangan bohong dong ya, harus berkata jujur. Nah, kita sendiri gimana? Nah, kita sendiri juga melakukannya. Ya, kita tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Nah, itu yang benar. Tapi ada banyak yang terjebak hanya sebatas pintar bicara, pintar menggurui, ya, pintar menasihati. Ya, yang disampaikan kebenaran, itu benar. Iya, itu firman. Tetapi yang menyampaikan ini tidak melakukannya. Ya, memang salah satu kegagalan kita dari anak-anak Tuhan atau hamba Allah, kegagalan untuk menjadi saksi Kristus adalah karena kita pintar bicara saja, tapi tidak pintar melakukan. Ada yang berkata begini ya, khotbah yang hidup itu adalah perbuatan kita, hidup kita sendiri ada khotbah yang hidup. Ya jauh lebih kuat daripada waktu kita khotbah atau berbicara, menjelaskan banyak hal tentang teologi, tentang firman. Ya itu hancur, luntur, tidak berfaedah, manakala hidup kita tidak menjadi kesaksian yang benar. Jadi hidup ini sebenarnya khotbah yang kuat. Nah, jadi sikap hidup kita, di mana kita mempraktekkan firman itu, nah, kita sudah berkhotbah. Ya, khotbah yang hidup adalah hidup kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempraktekkan firman itu. Ya, misalnya begini, kalau saya berkhotbah, mempersiapkan renungan bahwa khotbah harus mengampuni, khotbah tentang pengampunan, ya saya harus bereskan dulu dong. Ya, saya pastikan saya sudah beres dalam hal pengampunan. Supaya apa? Supaya saya jangan hanya bicara saja. Nah, kalau saya bicara kan tuh kena juga saya nanti. Loh, kamu bicara tapi kamu sendiri nggak menyelesaikan. Kalau saya berbicara supaya kita jangan mengingini punya orang, jangan serakah. Ya,
Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Wah, ini tema khotbahnya mantap. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ternyata kita nggak bisa mencukupkan diri kita. Kita menginginkan itu, menginginkan yang lain. Bahkan untuk mendapatkan keinginan-keinginan itu kita lakukan hal yang tidak benar. Kita berbohong, kita manipulasi, ya kita akhirnya korupsi dan lain sebagainya. Padahal waktu bicara tentang firman, pintar banget. Nah, kita gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika posisi kita sebagai orang yang mendengar firman dan yang menyampaikan firman itu ternyata tidak melakukannya, hanya pintar bicara saja, bagaimana sikap kita? Nasihat Tuhan Yesus bagi kita adalah dengarkan apa yang dikatakan dan lakukan. Tapi jangan contoh apa yang mereka perbuat. Ya, jangan ikut-ikutan kita jatuh dalam dosa karena kita melihat perbuatan mereka. Bahaya kita bisa terjebak dalam hal itu ketika kita melihat ada tanda kutip hamba Tuhan, dia pintar khotbah, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan sebagai seorang hamba Allah yang dapat kita contoh. Nah, kemudian kita mulai menghakimi dia, mulai mengatakan sesuatu yang nggak benar tentang dia, kemudian kita tolak apa yang dia sampaikan. Nah, akhirnya kan kita rugi. Ya, kita rugi, kita ikut-ikutan terjebak dengan penilaian kita terhadap dia, dan ternyata penilaian kita itu membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi mari kita berjuang untuk mendengarkan firman Allah dan melakukannya, siapapun yang menyampaikan itu. Jika yang disampaikan itu adalah kebenaran, terima dengan sukacita dan lakukan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Allah supaya kita mempraktekkan. Jadi jangan hanya pintar bicara saja, jangan pintar menampakkan diri sebagai orang saleh, orang beriman. Ya, dengan apa dikatakan di sana, pakaian agamis. Ya, wah lihat kok alim banget. Kemudian menunjukkan keadaan bahwa kita berdoa, ya di mana kita tunjukkan. Jadi pamer lah gitu ya, pamer agama, pamer hidup saleh. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya, hanya berpura-pura, hanya supaya dihargai orang lain, hanya untuk dipuji dan dikatakan, wah ini rabi, ya gitu. Ya Pak Pendeta, kayak gini gitu ya. Wah, bangga rasanya, Pak Pendeta. Tapi kehidupan hari lepas hari tidak mencerminkan sebagai seorang hamba Allah yang benar. Ini sangat menyedihkan. Jangan contoh, jangan ikuti pola-pola hidup orang yang tidak melakukan firman Allah. Ya, tetapi ketika menyampaikan kebenaran firman, kita terima dan kita lakukan firman itu. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita terus praktekkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mempelajari firman perlu, membaca kitab suci perlu. Ya, jangan juga kita menjadi seperti orang-orang ahli Taurat ini yang mempelajari tapi tidak lakukan. Tidak, tapi kita pelajari, kita renungkan, kita terima kebenaran itu, kita lakukan. Nah, kita mengucap syukur semakin kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kita mendengarkan firman Allah, merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari, maka kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, kita akan masuk dalam